Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulaya Afifah Parinduri, mahasiswi UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Hukum kelas E. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai zonasi wilayah laut. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai garis pangkal. Pengertian garis pangkal menurut Angkles 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Fungsi dari garis pangkal laut sangat diperlukan untuk menetapkan batas mana suatu garis pantai yang diukur dari zona terluarnya tersebut dapat diukur, sehingga keberadaan titik di mana garis pangkal ini diukur akan menjadi mutlak keberadaannya bagi setiap negara pantai. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Perairan pedalaman di Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 7. Selanjutnya itu mengenai pembahasan perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan antara pulau-pulau yang disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Laut teritorial adalah pengertiannya itu wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil pada area laut yang termasuk dalam garis kedaulatan penuh yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Dan dalam zona tambahan ini, negara mempunyai kewenangan tertentu yang terkait dengan pasal 33 Angkles 1982, yaitu pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai fiskal, dan karantina hewan dan tanaman. Lalu menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya itu posisi zona tambahan. Yang pertama, letak awal dari mana zona tambahan itu diukur adalah dari garis pangkal menuju ke arah laut. Yang kedua, lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Aturan zona tambahan dalam Angkles 3 pasal 24 ayat 1, zona tambahan melakukan pengawasan yang digunakan dalam mencegah adanya pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan juga kesehatan atau saniter. Memberikan hukuman terhadap berbagai pelanggaran ataupun peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya itu mengenai zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah bagian laut selebar 200 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan, dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Zona ekonomi eksklusif ini diatur pada bab 5 dari Angkles 1982 yang terdiri atas 21 pasal dari pasal 55 hingga pasal 75. Pasal 55 Angkes 1982 ini mendefinisikan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab 5 ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak serta kebebasan negara lainnya. Munculnya zona ekonomi eksklusif ini didasari karena adanya kebutuhan mendesak terkait perluasan batas yurisdiksi negara pantai terhadap lautnya. Fungsi zona ekonomi eksklusif ialah memberikan negara hak atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, serta bangunan di dalamnya. Negara boleh melakukan riset ilmiah kelautan, melindungi dan melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang berlaku di zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya itu mengenai laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hal ini tidak mengakibatkan pengurangan ataupun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif. Laut lepas pun dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkap ikan untuk dimakan. Maka sebagai umat manusia kita wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari saya mengenai zonasi wilayah laut. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.